baru-baru ini Mr. Prabowo mengumumkan untuk menaikkan gaji para hakim ya, yang bahkan mencapai 280%. Karena dalam pidatonya itu Mr. Prabowo menyinggung, ya percuma kalau kita punya polisi yang hebat tetapi bajingan itu lolos ketika masuk ke pengadilan. Artinya di situ ada kerentanan hakim untuk memutuskan, ya bisa diduga itu karena faktor suap ketika meloloskan yang menurut Mr. Prabowo itu meloloskan bajingan yang harusnya dihukum, gitu menjadi lolos, sehingga ini menjadi salah satu pertimbangan kenapa gaji hakim harus dinaikkan. Yaitu baik satu upaya yang mungkin bisa memutus para penegak hukum yang dalam hal ini hakim itu untuk bertindak sesuai dengan apa yang sudah digariskan, kurang lebih begitu ya. Kemudian peristiwa juga yang belum lama berselang setelah Mr. Prabowo memutuskan untuk menaikkan gaji hakim, yaitu yang terjadi di pengadilan Tom Limbong ya. Di situ ada kejadian yang menarik. Nah, nanti silakan Anda untuk mengkategorikan itu masuk yang mana. Perilaku hakim ya, yang kemudian para pengacara itu mengadakan walk out karena salah satu saksi yang 4 kali, kalau tidak salah 4 kali dipanggil tidak hadir, akhirnya dibacakan kesaksiannya, dan itu para pengacara menolak untuk mendengarkan bacaan kesaksian dari seorang yang seharusnya sangat penting untuk di cross check, saling tanya jawab di persidangan, yaitu Rini Sumarno, Menteri Perdagangan ya, di mana pada waktu itu Tom Limbong sebagai Menteri BUMN, sementara Tom Limbong sebagai Menteri Perdagangan. Ya, detailnya silahkan dicari beritanya itu, kenapa pengacara itu pada walk out gitu ya. Nah, saya tidak akan membahas detail mengenai jalannya sidang atau perilaku hakim yang bagaimana. Saya justru meng-highlight pernyataan Mr. Prabowo, yaitu bajingan yang tentu dialamatkan oleh para penjahat, terutama koruptor di negeri ini ya. Nah, bajingan sendiri itu sebetulnya mengalami degradasi makna. Kalau beberapa sumber itu menyebutkan bahwa kata bajingan itu sebetulnya bisa dilihat dari asal katanya, kemudian sejarahnya bagaimana, maupun pemaknaan ya. Orang Jawa itu suka memberikan, entah itu betulan atau istilahnya kodak gadok entuk gitu ya, saya tidak tahu. Nah, menurut salah satu sumber itu, kata bajingan itu berasal dari kata mbah jingan gitu ya, mbah jingan. Itu dari sisi kata-katanya. Kemudian dari sisi makna sebenarnya ini justru sangat bagus sebetulnya. Bajingan itu bagus jiwa, ngarep bajingan, bagus jiwa ngarep pangeran gitu ya. Ini kan satu jiwa yang bagus yang selalu berharap kepada Tuhan begitu ya. Ini disingkat bajingan begitu ya. Nah, dari sisi eksistensinya sebetulnya kata bajingan itu bahkan sebelum Sultan Agung
Raja Mataram yang ketiga berarti ya. Raja Mataram yang ketiga itu lahir tahun 1593. Berarti eksistensi bajingan itu sebetulnya sebelum tahun 1500-an. Dan itu menunjuk pada satu profesi seorang pengendali cikar atau pengendali atau sais pedati gitu ya. Dia pengendali pedati, itulah yang disebut bajingan. Nah, kalau misalnya itu sudah ada sebelum Sultan Agung, mungkin sudah ada sejak barangkali leluhurnya Mataram. Kalau kemarin saya dari Masjid Laweyan, di mana yang mendirikan itu, membangun itu adalah Ki Ageng Enis. Itu didirikan pada tahun 1546. Maka eksistensi bajingan ini sendiri sebetulnya sudah sangat lama dan tidak ada konotasi negatif di situ. Nah, kalau Ki Ageng Enis itu dengan Raja Mataram yang ketiga tadi itu berarti ada Ki Ageng Enis, kemudian anaknya Ki Ageng Pemanahan, Danang Sutawijoyo atau Ki Senopati ya, Panembahan Senopati itu Raja Mataram yang pertama, kemudian Sultan Hanyokroati itu yang kedua, Raja Mataram kedua, dan yang ketiga adalah Sultan Agung atau Raden Mas Rangsang. Itu berarti berjarak ada 4 generasi ya, atau 5 generasi kalau dihitung dari Ki Ageng Enis. Ini maka eksistensi bajingan ini sebetulnya sudah sangat lama dan konotasinya tidak negatif. Nah, sekarang itu berubah menjadi, salah satu pengertiannya adalah umpatan karena rasa jengkel. Itu tidak tahu kita sejarahnya siapa yang berbuat melencengkan kata itu, atau mungkin barangkali bisa juga itu kerjaan Belanda gitu ya, yang mencoba mendegradasikan bajingan itu menjadi satu umpatan. Bahkan kalau orang Solo itu menyebut bajingan itu jauh lebih, menurut saya jauh lebih kasar dibanding ketika Rocky Gerung menyebut itu, atau bahkan orang Surabaya yang temperamennya lebih vulgar, lebih blak-blakan, itu intensitas kemarahan itu ketika diwakili kata bajingan itu intensitasnya jauh lebih, levelnya lebih tinggi ketika orang Solo dan sekitarnya itu mengatakan itu. Saya bisa merasakan karena saya lebih banyak komunitasnya di Solo dibanding dengan daerah-daerah lainnya. Itu saya kata yang sama itu ibarat pukulannya itu, tonjokan itu akan lebih terasa kalau itu yang mengucapkan orang Solo. Ini persepsi saya pribadi. Nah, balik pada dua event mutakhir. Yang pertama yaitu Mr. Prabowo ketika menaikkan gaji para hakim, kemudian apa yang terjadi di pengadilan Tom Lembong ya. Kalau Mr. Prabowo mengatakan bajingan itu lolos, ini sudah mengalami degradasi makna ya, artinya itu berupa ungkapan kejengkelan. Maka apakah bisa kita mengucapkan hal yang sama kepada hakim yang
Ya saya tidak tidak tahu hukum, cuma rasa-rasanya kejengkelan para para pengacara Tom Limbong ini eh, sepertinya kok kok masuk akal gitu ya. Salam konstitusi.